Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam Ayah Bunda, selamat datang di hari pertama dalam Diklat Nasional Arkas PAUD Optimal Platform Teknologi Pengolahan Dana Perencanaan Pelaporan Jenjang PAUD. Diselenggarakan oleh PAUD Ceria bekerjasama dengan lembaga resmi dan universitas-universitas pendidikan. Belajar berkesan bersama Pak Ucer. Ditemani oleh saya, Solhadi Oktavianingsih selaku moderator pada malam hari ini, ingin menyapa seluruh peserta yang ada di Zoom meeting dan live YouTube Pak Ucer. Ayah bunda semuanya, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Apakah baik? Boleh sampaikan di kolom chat ataupun di kolom komentar live YouTube. Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, amin. Allahumma amin. Baik Bapak Ibu, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama ada pembukaan, dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh narasumber, dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab, dan diakhiri penutup. Ayah bunda semuanya, izinkan juga saya untuk membacakan tata tertib pada malam hari ini. Saat proses kegiatan, mohon berkenan untuk on kamera, boleh raise hand dan open mic jika ingin bertanya dan dipersilahkan oleh moderator. Setelah selesai kegiatan, ayah bunda semuanya mohon tidak lupa untuk mengisi link presensi yang akan dikirim oleh admin. Namun sebelum memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu agar acara berjalan dengan lancar. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, disilahkan. Alhamdulillah, alhamdulillah, berdoa dicukupkan. Baik Bapak Ibu semuanya, acara selanjutnya adalah penyampaian materi oleh narasumber hebat kita, ada Bapak Yanwar Ismanto SPD, di mana beliau merupakan salah satu narasumber sumber daya sekolah. Kita sama-sama dulu Bapak Yanwar, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Bagaimana kabarnya pada hari ini Bapak? Alhamdulillah luar biasa sehat, Mbak Dwi. Ya, Luar luar biasa biasa pada malam Bapak. hari ini bisa membersamai Yanda Bunda Pak Uceria. Iya, baik Bapak. Eh, untuk efisiensi waktu, sepertinya Ayah Bunda di sini juga tidak sabar untuk menyimak materi dari Bapak. Kepada Bapak Yanwar, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya, Mbak Dwi. Luar biasa, Alhamdulillah pada malam hari ini saya dipercaya untuk membersamai Yanda Bunda pada kegiatan Diklat Nasional, tentunya bersama rekan Pak Uceria dan bersama kita belajar bersama pada malam hari ini. Baik, sebelum saya lanjut, semangat untuk malam hari ini, silakan di komentar reaksinya Bapak Ibu apa pada malam hari ini. Apakah bahagia, apakah senang, ataukah mungkin eh, Bapak Ibu akan di kolom komentar Bapak Ibu. Oke, komentar Bapak Ibu ya. Eh, Silakan bisa dicek di kolom komentar Ibu. Perasaannya apakah senang, apakah bahagia, apakah semangat Bapak Ibu? Suara saya terdengar ya? Ya, terdengar Bapak. Hadir. Oke, hadir. Oke, luar biasa. Bahagia, sama bahagia gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, baik. Baik, kita lanjutkan dulu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Bapak Ibu, Yanda Bunda yang berbahagia, tentunya malam hari ini saya akan membersamai Yanda Bunda kurang lebih nanti pukul 9. Luar biasa semangatnya Yanda Bunda untuk memperoleh ilmu pada malam hari ini. Baik, Yanda Bunda, perkenalkan ya nama saya. Mungkin apa namanya tidak ada yang lupa mungkin ya, mungkin ada yang sudah kenal. Sebelumnya pepatah mengatakan, Yanda Bunda, tak kenal maka tak sayang. Jadi tentunya Yanda Bunda, perkenalkan nama saya Yanwar Ismanto.
Saya berasal dari Kabupaten Demak, ya. Mungkin Yanda Bunda kalau di Kabupaten Demak itu terkenalnya adalah Sunan Kalijaga, Masjid Agung Demak, gitu ya. Eh, Kemudian sehari-hari saya mungkin tadi sudah disampaikan, saya adalah narasumber SDS ya, narasumber SDS di Kombel BBPMP Provinsi Jawa Tengah. Kemudian saya juga narasumber SDS di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Magelang, dan sebagainya, Bapak Ibu. Pada malam hari ini, Bapak Ibu semua nanti akan menerima materi yang begitu luar biasa. Tentunya akan membantu Bapak Ibu bagaimana cara perencanaan berbasis data, Bapak Ibu. Oke, baik langsung saja. Kita tidak panjang lebar ya, Bapak Ibu ya. Izinkan saya share screen materi pada malam hari ini. Oke, oke, sudah muncul Bapak Ibu ya di layar Bapak Ibu. Oke. Pada malam hari ini kita akan belajar bersama Bapak Ibu tentang perencanaan berbasis data. Perencanaan berbasis data. Jadi Bapak Ibu, tentunya pada saat ini ya, kita sedang maraknya bagaimana kita dalam penyusunan rencana kegiatan anggaran sekolah itu sekarang tidak mengacu pada Excel. Kalau sebelumnya yang melatar belakangi ini dasarnya itu adalah Bapak Ibu atau Yanda Bunda di Satuan Pendidikan TK atau di PAUD itu biasanya kalau membuat rencana kegiatan anggaran sekolah itu di Excel. Kemudian di Excel itu Bapak Ibu atau Yanda Bunda pasti anggarannya adalah anggaran PMT dan sebagainya. Tapi di dalam perencanaan berbasis data ketika Bapak Ibu atau Yanda Bunda melakukan sebuah perencanaan atau menganggarkan sebuah rencana kegiatan anggaran sekolah itu tidak lupa, tidak boleh harus mengacu pada rapor pendidikan di satuan Bapak Ibu semua. Maka dari itu kita wajib untuk yang namanya perencanaan berbasis data. Bapak, Ibu, atau Yanda Bunda semua yang berbahagia pada malam hari ini, perencanaan berbasis data PBD itu dilakukan pada tingkat pemerintah daerah, di mana bertujuan ya untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan dengan menggunakan atau tidak menggunakan anggaran satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, Yanda Bunda yang saya hormati, yang saya banggakan pada malam hari ini, PBD pada satuan pendidikan itu dibagi menjadi dua, yaitu PBD pada pendidikan dasar menengah atau Dikdasmen, dan yang kedua adalah perencanaan berbasis data pendidikan anak usia dini atau di PAUD ya Bunda. Kemudian pada dasarnya proses PBD ya, pada dasarnya itu proses PBD atau perencanaan berbasis data di satuan PAUD sama dengan PBD di satuan di Dasmen. Dasmen ya Bapak Ibu ya, atau Yanda Bunda. Dasmen itu apa? Pendidikan dasar dan menengah, yaitu merupakan program dan pengadaan yang tepat sasaran sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Jadi dari PBD ini Yanda Bunda saat ini tujuan dari perencanaan berbasis data itu adalah di mana program itu dirancang oleh Mas Menteri untuk pengadaan yang tepat sasaran, di mana dapat meningkatkan mutu pendidikan kita, mutu pendidikan di satuan pendidikan. Dalam penyusunan perencanaan berbasis data yang ada Bunda, jika di dalam PAUD itu terdapat 5 dimensi yang dapat dijadikan untuk refleksi. Jadi rapor pendidikan itu adalah cerminan atau hasil refleksi ya untuk menuju sebuah peningkatan mutu pendidikan di satuan Bapak Ibu atau Yanda Bunda. Jadi yang pertama dalam penyusunan perencanaan berbasis data itu ketika kita merajuk pada hasil nilai rapor pendidikan di satuan pendidikan PAUD khususnya, yang pertama itu adalah outcome. Outcome itu adalah tingkat capaian perkembangan anak, yaitu dimensi A, yaitu capaian perkembangan anak. Kemudian yang kedua, itu outputnya, ya Anda Bunda, di mana outputnya itu adalah sebuah pemerataan akses dan kualitas layanan di PAUD.
Kemudian dimensinya itu adalah dimensi B, yaitu pemerataan akses ke layanan yang berkualitas. Kemudian yang ketiga, yang Bunda ketahui bahwa proses atau kualitas lingkungan belajar PAUD yang saat ini ada transformasi sekolah PAUD berkualitas. Itu dimensi D dan dimensi E. Dimensi D itu adalah kualitas proses pembelajaran, kalau dimensi E itu kualitas pengelolaan satwa. Kemudian yang bunda eh, empat ya itu adalah input jumlah distribusi dan kompetensi PTK, yaitu dimensi C, di mana dimensi C itu adalah sebuah ketersediaan kompetensi dan kinerja PTK, Bapak Ibu. Di satuan di PBD itu semua outcome, output, proses kualitas dan input jumlah distribusi kompetensi itu pada dasarnya adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan Bapak Ibu. Kemudian ini adalah alurnya Ganda Bunda. Jadi eh, kita ya diharapkan dapat mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian profil pelajar Pancasila. Di mana pada siklus ini Anda Bunda itu kita instrumen evaluasi layanan. Jadi kita mengisi sebuah instrumen evaluasi layanan, kemudian dijadikan sebuah profil pendidikan, kemudian dari profil pendidikan itu berkesinambungan dengan evaluasi internal, yaitu ada akreditasi, evaluasi kinerja sekolah, evaluasi kinerja Pemda, kemudian dari profil pendidikan itu merujuk ke evaluasi internal, yaitu dari refleksi diri satuan pendidikan dan Pemda. Kemudian untuk sebuah perbaikan berkesinambungan, jadi saling berkaitan alurnya ya Yanda Bunda ya. Dari perbaikan berkesinambungan itu adalah dari pelaksanaan peningkatan mutu itu sendiri, kemudian dari rencana peningkatan mutu pendidikan. Lah dari sebuah ini Yanda Bunda wajib yang namanya perencanaan berbasis data. Jadi dengan perencanaan berbasis data itu diharapkan Yanda Bunda dapat meningkatkan sebuah mutu pendidikan. Tuh. Kemudian perencanaan berbasis data itu membantu PAUD untuk dapat menyediakan layanan PAUD berkualitas melalui perencanaan dan penggunaan sumber daya yang lebih baik. Cerita dari satuan PAUD yang sudah menggunakan mekanisme PPD, apa kata mereka ya, Bunda? Jadi ada testing nih dari Ibu Wiwi Yuningsih dari Kepala Sekolah TK, maaf, oke, dari Kepala Sekolah TK Mutiara itu terbantu gitu ya. Testingnya itu adalah mereka terbantu. Terbantu bagaimana? Yang pertama itu merasa terbantu karena PBD menjadi sebuah alat yang dapat membuat satuan pendidikan bisa mengevaluasi diri secara terstruktur. Jadi dengan adanya rapor pendidikan itu ya Bunda, itu sebuah dikatakan itu adalah bahan untuk melakukan sebuah PPT. Nah, dari itulah dari rapor pendidikan itu satuan pendidikan dapat mengevaluasi diri secara terstruktur. Kemudian yang kedua, dari data hasil evaluasi diri tersebut dapat menemukan masih rendahnya kemitraan dengan orang tua. Nah, dari situlah dari nilai rapor pendidikan itu bisa melihat sebuah uh, kemitraan dengan orang tua di satuan pendidikan Bapak Ibu atau Yanda Bunda itu bagaimana? Apakah masih rendah? Apakah sudah meningkat dan sebagainya? Itu adalah tolak ukur yang dijadikan pada saat ini di satuan pendidikan PAUD khususnya. Kemudian dari PBD itu akhirnya Yanda Bunda berdasarkan sebuah identifikasi dapat menggiatkan kembali kemitraan dengan orang tua. Jadi di dalam PBD itu Bapak Ibu atau Yanda Bunda harus mengenal sebuah IRB gitu ya. IRB, identifikasi, refleksi dan benahi. Jadi di dalam sebuah PBD Yanda Bunda wajib mengetahui yang namanya IRB. IRB itu apa? Identifikasi, refleksi, benahi. Kemudian dari cerita dari satuan pendidikan yang sudah menggunakan mekanisme PBD yang berikutnya itu adalah salah satunya dengan menjadikan orang tua sebagai narasumber
di kegiatan intra maupun di proyek P5. Ini ya Anda Bunda semua. Jadi bahwa PBD itu sangat luar biasa penggunaannya, dapat meningkatkan sebuah mutu pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu, kemudian dapat mengevaluasi diri secara terstruktur, kemudian dapat menemukan sebuah masalah rendah tentang kemitraan, kemudian menggiatkan kembali kemitraan, kemudian dapat menjadikan sebuah orang tua sebagai narasumber di kegiatan di satuan pendidikan Bapak Ibu, baik itu kegiatan putra maupun di proyek P5. Kemudian Yanda Bunda yang saya hormati dan saya banggakan, tujuan utamanya itu apa PPD? Jadi sebuah tujuan utama itu dibuat untuk apa Bapak Ibu? Jadi dari perencanaan berbasis data atau PBD bagi satuan pendidikan anak usia dini PAUD itu adalah salah satunya untuk melakukan sebuah perubahan. Jadi perubahan itu berupa perilaku di dalam perencanaan dan penganggaran, sedangkan manfaatnya adalah sebagai berikut. Jadi kalau kita melihat flashback di Satuan Pendidikan PAUD, itu biasanya PBD apa namanya pembuat ARKAS, Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah atau RKS itu di Satuan Pendidikan zaman dahulu, flashbacknya mungkin 2 tahun sebelumnya itu adalah saya melihat itu di Excel dibuat gitu ya. Tapi saat ini, Yanda Bunda, tentunya ketika kita mengunduh ya hasil rapor pendidikan, kemudian dilaksanakan sebuah IRB, dibuat perencanaan berbasis data, baru dituangkan ke rencana kegiatan anggaran sekolah, diturunkan atau dituangkan lagi ke ARKAS. Pada saat ini platform Merdeka Mengajar itu salah satunya eh, apa namanya terobosan dari Mas Menteri itu adalah salah satunya adalah platform rencana kegiatan anggaran sekolah itu ARKAS gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian bagaimana manfaatnya? Manfaatnya itu satu, membangun budaya refleksi dan meningkatkan sebuah kapasitas satuan PAUD dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan. Jadi Yanda Bunda, Bapak Ibu semua, bahwa pada tujuan utama PBD itu yang pertama itu adalah membangun budaya refleksi, merefleksikan hasil dari rapat pendidikan. Untuk apa? Untuk peningkatan sebuah kapasitas di satuan pendidikan dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan atau yang sering disebut rencana kerja tahunan itu adalah RKT. Kemudian salah satunya berikutnya itu adalah anggaran RKAS. Nah, itu melalui apa yang Bunda Bunda tadi sudah saya sebutkan di awal, yaitu melalui sebuah proses IRB, identifikasi, refleksi, dan benar. Kemudian yang ketiga yang Anda Bunda harus mengetahui juga, yang kedua bahwa manfaat dari PBD itu adalah yang kedua itu Satuan PAUD lebih bisa untuk menyampaikan sebuah rencana penggunaan anggarannya secara akuntabel melalui RKT dan RKS ya. Mungkin di akhir tahun 2023, 2024 seperti itu. Kemudian RKT dan RKS yang sudah selesai disusun oleh satuan pendidikan itu diinput ke dalam ARKAS, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu baru menggunakan ARKAS itu di tahun 2023 gitu ya di Satuan PAUD. Karena apa? Karena RKS itu, ARKAS itu di Satuan PAUD mungkin awal-awalnya sering mengeluh dan sebagainya. Ini apa namanya? eh, ketika pengesahan kok ditolak gitu ya. Ternyata harus dibenahi lagi rencana kegiatan anggaran sekolahnya seperti itu. Kemudian yang ketiga itu adalah Bapak Ibu meningkatkan kesiapan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah tujuan utama dari PBD itu, manfaatnya yang ketiga adalah meningkatkan kesiapan satuan PAUD untuk proses akreditasi. Karena indikator rapor pendidikan PAUD itu disesuaikan dengan konsep dan indikator yang digunakan dalam akreditasi satuan pendidikan. Kemudian Bapak Ibu, ketika Anda berhasil mengunduh sebuah lembar rekomendasi PBD ya, ini adalah mungkin Bapak Ibu nanti kita belajar bersama. Ini adalah teorinya ya Bapak Ibu ya, bahwa PBD itu yang pertama Bapak Ibu pasti yang mengunduh apa namanya mengunduh rapor gitu ya, mengunduh rapor pendidikan gitu. Kemudian setelah mengunduh rapor pendidikan ya,
akan mendapatkan file Excel ya Bapak Ibu ya. File Excel itu berisi 8 lembar yang dapat digunakan oleh satuan PAUD ketika akan melakukan sebuah perencanaan berbasis data. Yang pertama pasti baca aku. Baca aku itu pasti Bapak Ibu kalau saya yakin ketika Bapak Ibu ada sebuah rapor pendidikan, pasti Bapak Ibu yang dilihat adalah unduhannya, langsung klik unduh gitu ya. Tapi saat ini Bapak Ibu harus membaca, ya, merefleksi ya, mengidentifikasi, merefleksi, benahi gitu ya. Jadi dibaca dulu Bapak Ibu, tingkatkan literasinya Bapak Ibu juga gitu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mengunduh, jangan langsung diunduh, tapi satu adalah baca aku. Baca aku itu apa, Bapak Ibu isinya? Yaitu berisi panduan atau tata cara untuk membaca dan mengisi atau menggunakan lembar rekomendasi perencanaan PBD pada satuan PAUD. Itu Bapak Ibu. Ini ya tampilannya ya. Itu yang pertama itu baca aku. Kemudian yang kedua itu lembar evaluasi diri. Lembar satu itu evaluasi diri. Lembar evaluasi diri itu bagaimana Bapak Ibu ya? Itu berisi tentang sebuah panduan. Berisi tentang panduan untuk melakukan sebuah evaluasi gitu ya. Selain itu dari lembar ini Satuan PAUD juga dapat mengetahui sejauh mana ya posisi satuan pendidikannya di masing-masing indikator. Lembar ini juga dapat dimaknai sebagai sebuah instrumen refleksi bagi kepala sekolah atau bagi kepala satuan pendidikan dan guru. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian lembar kedua, identifikasi Bapak Ibu ya. Eh, itu lembar kedua identifikasi itu berisi tentang panduan. Panduan apa Bapak Ibu? Panduan untuk melakukan sebuah identifikasi, yaitu memilih dan menetapkan sebuah masalah. Ya. Kemudian Bapak Ibu ini juga ketika di lembar refleks identifikasi, lembar dua identifikasi, itu juga merupakan lembar untuk menentukan indikator kinerja mana yang ingin dikuatkan dan disediakan di dalam perencanaan dan penganggaran di Satuan PAUD Anda selama 1 tahun, Bapak Ibu. Kemudian pada lembar kedua ini ya, lembar dua identifikasi ini terdapat dua tabel gitu ya, Bapak Ibu ya, di mana tabel apa namanya, tabel itu ada tabel ketiga gitu ya, tabel tiga ini ya, Yanda Bunda ya, tabel tiga ini adalah merupakan tabel hasil evaluasi diri yang berisikan layanan yang perlu disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Kemudian kalau di tabel berikutnya, tabel 4 itu ya Yanda Bunda ya, itu merupakan sebuah tabel identifikasi Yanda Bunda ya. Ini tabel 4 ini adalah tabel identifikasi ini ya, yang kolom B ini ya. Itu adalah merupakan tabel identifikasi harus fokus pada perencanaan yang berisikan sebuah layanan yang akan disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Kemudian berikutnya adalah lembar ketiga di Excel ya Bapak Ibu ya, yang diunduh di raport. Lembar ketiga itu adalah lembar tiga identifikasi, refleksi, benahi, rencana kerja tahunan, yaitu namanya IRBRKT. IRBRKT, IRBRKT itu berisikan tentang pemetaan indikator yang menjadi fokus perencanaan. Namanya identifikasi. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya, identifikasi itu isinya apa. Jadi sebuah identifikasi, ketika Bapak Ibu mau mengidentifikasi, itu berisi tentang pemetaan indikator yang akan menjadi fokus perencanaan. Itu namanya identifikasi. Kemudian kalau akar masalah ya, akar masalah pada sebuah penyebab kondisi tersebut itu apa namanya Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu nggak mungkin belum tahu refleksi itu yang bagaimana gitu ya. Jadi sebuah akar masalah atau penyebab sebuah kondisi pada apa namanya indikator tersebut itu adalah namanya refleksi. Jadi akar masalah, penyebab kondisi itu namanya adalah refleksi. Kemudian yang benahi itu yang bagaimana Bapak Ibu ya, atau Yanda Bunda. Jadi ketika kita menentukan sebuah kegiatan yang dapat menjadi solusi terhadap akar masalah tadi, itu namanya benahi. Jadi Bapak Ibu ya harus tahu tiga
langkah PPD. Satu, identifikasi, refleksi, benahi. Itulah yang menjadi sebuah langkah utama Bapak Ibu untuk melakukan sebuah perencanaan berbasis data. Kemudian rangkuman ketiga hal tersebut Bapak Ibu ya itu merupakan rencana kegiatan tahunan RKT yang memiliki bentuk jauh lebih sederhana karena hanya terdiri dari satu tabel dengan 4 kolom gitu ya Bapak Ibu. RKT juga berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk 1 tahun ke depan, Bapak Ibu. Tugasnya kepala sekolah ya, itu membuat sebuah rencana kegiatan tahunan. Nah, kegiatan tahunan itu didapat dari mana, Bapak Ibu? Didapat dari tadi PPT, identifikasi, refleksi, benahi, diturunkan di dalam RKT, gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian nanti di puncaknya membuat sebuah rencana kegiatan anggaran sekolah yang akan dituangkan di dalam aplikasi ANKOS. Kemudian Bapak Ibu, lembar 4 rancangan rencana kegiatan anggaran sekolah RKAS. Lembar ini digunakan untuk membantu satuan pendidikan anak usia dini atau PAUD merencanakan penggunaan kegiatan yang memerlukan anggaran dengan lebih rinci. Informasi di dalam lembar ini nantinya dapat menjadi sebuah rujukan di satuan pendidikan Bapak Ibu melakukan input rencana kegiatan dan anggaran rencana kegiatan anggaran sekolah ke dalam ARKAS di tahun 2024. Mengapa di sini di 1 2023? Karena 2023 itu adalah awal Bapak Ibu di satuan pendidikan menggunakan sebuah ARKAS. Kemudian eh, Bapak Ibu nantinya di anggaran 2024, 2025 pakainya adalah sudah mengacu pada rencana berbasis data, gitu ya. Perencanaan berbasis data. Nah, ini Bapak Ibu lanjutannya, lanjutan tadi ya, bahwa selain tadi terdapat 3 indikator prioritas satuan PAUD yang perlu dibenahi, Bapak Ibu harus tahu juga indikator prioritas PAUD ya. Tadi ada yang berikutnya itu Bapak Ibu harus tahu di titik dua. Indikator di titik dua itu apa? Yaitu penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Rasionalisasinya apa, Bapak Ibu? Rasionalisasinya itu adalah untuk dapat membangun kemampuan fondasi, maka pendidikan PAUD perlu memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Sehingga anak merasa proses belajar adalah proses yang eksploratif, menyenangkan, dan bermanfaat bagi dirinya. Mengapa, Bapak Ibu? Di satuan pendidikan anak usia dini perlu melakukan sebuah penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai. Mengapa? Karena di dalam proses belajar itu ada proses yang eksploratif, menyenangkan dan bermanfaat bagi dirinya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Kemudian yang indikator berikutnya yang Bapak Ibu harus tahu untuk yang perlu dibenahi juga itu biasanya adalah indikator di titik tiga, di mana indikator di titik tiga itu adalah merupakan muatan pembelajaran yang membangun kemampuan fondasi. Rasionalisasinya apa, Bapak Ibu ya? Rasionalisasinya adalah satuan pendidikan perlu memastikan agar layanan yang diberikan itu membangun kemampuan fondasi secara menyeluruh. Sebagaimana tertuang di dalam kurikulum Indonesia, kemampuan fondasi meliputi kematangan sosial emosional, kemandiriannya, kemampuan anak untuk berinteraksi sosial secara sehat, kemampuan literasi dan numerasi yang utuh. Tidak hanya baca, tulis, dan hitung, Bapak Ibu ya, serta kemampuan fondasi lain. Jadi, kalau kemampuan literasi dan numerasi itu biasanya berkaitan dengan baca, tulis, hitung. Enggak. Itu ya Bapak Ibu ya. Boleh kegiatan eh, mungkin kita bermain bermain apa namanya tentang kemampuan literasi dan numerasi itu bermain bagaimana caranya Bapak Ibu melihat kita bisa membuat sebuah permainan mungkin anak bisa tidak hanya menulis membaca berhitung gitu ya karena pada anak usia dini itu adalah tadi yaitu ada proses belajar di mana proses belajarnya itu adalah proses yang eksploratif menyenangkan dan bermanfaat bagi dirinya.
Kemudian Bapak Ibu, yang perlu Bapak Ibu ketahui, indikator untuk yang perlu dibenahi itu adalah indikator E.6. Apa itu Bapak Ibu? Pasti Bapak Ibu di dalam rapor pendidikan itu pasti E6 itu kemitraan dengan orang tua pasti rendah Bapak Ibu. Mengapa? Jadi Bapak Ibu perlu diketahui ya, sebuah rasionalisasi di indikator E.6 itu adalah anak dapat tumbuh kembang optimal itu diperlukan kemitraan antara satuan PAUD dengan orang tua wali. Utamanya karena durasi kegiatan di PAUD umumnya pendek ya Bapak Ibu ya. Dengan adanya kemitraan dengan orang tua wali, maka layanan pembelajaran yang diterima di PAUD dapat lebih maksimal karena dapat terus dikuatkan secara berkesinambungan di rumah. Itu adalah kemitraan dengan orang tua. Jadi Bapak Ibu, di satuan PAUD itu biasanya tiga indikator yang prioritas gitu ya Bapak Ibu ya, itu ada di titik 2, di titik 3, titik 6 itu. Kemudian perencanaan berbasis data dalam konteks evaluasi PAUD. PBD itu merupakan satu bagian evaluasi internal tadi ya Bapak Ibu di dalam evaluasi sistem pendidikan yang telah diatur di dalam Mendikbudristek nomor 9 tahun 2022 tentang evaluasi sistem pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap pendidikan dasar dan menengah. Satuan PAUD melakukan PBD, melakukan perencanaan berbasis data itu berdasarkan hasil survei lingkungan belajar atau yang sering disebut Sulinjar. Maka Bapak Ibu nanti kalau ada pengerjaan Sulinjar dikerjakan gitu ya Bapak Ibu, jangan jangan apa Bapak Ibu nanti mengerjakannya ah diambil yang baik-baik. Jadi, Sulinjar itu adalah hasil surveinya adalah memang benar-benar yang dialami oleh sekolah gitu ya. Kalau memang belum itu apa namanya hasilnya belum maksimal ya jangan yang baik-baik gitu ya Bapak Ibu ya. Karena apa? Rapor pendidikan ya, rapor pendidikan itu nantinya akan menjadi sebuah cerminan Bapak Ibu. Jadi sebuah refleksi Bapak Ibu gitu. Kemudian eh, selain dari hasil Sulingjar, itu juga dari bagian dari evaluasi internal. Kemudian dalam bentuk data komprehensif yang telah diolah Kemendikbudristek. Hasil ini disajikan di dalam bentuk profil pendidikan di platform sensus dan dilakukan setiap tahun untuk keperluan evaluasi sistem pendidikan anak usia ini untuk lebih memahami mengapa satuan PAUD perlu mengikuti Sulingjar. Ya, Bapak Ibu. Kemudian yang keenam, Bapak Ibu tadi lanjut dari tadi. Bapak Ibu harus tahu lembar kode kegiatan benahi, gitu ya. Di situ ada kode-kode kegiatan untuk Bapak Ibu benahi. Kemudian lembar deskripsi kegiatan benahi itu berisikan menu benahi prioritas PAUD yang dapat dijadikan sebuah referensi, di mana utama sistem itu untuk memenuhi masalah, merumuskan akar masalah. Kemudian tadi yang terakhir baru Bapak Ibu menuangkan sebuah anggarannya di dalam daftar kegiatan rencana kegiatan anggaran sekolah di Arkas. Kemudian Bapak Ibu, alur materi perencanaan berbasis satuan pendidikan Bapak Ibu ya. Jadi eh, ini, Merdeka Belajar dan Perencanaan Berbasis Data. Bapak Ibu, bagaimana sih visi pendidikan Indonesia? Apa yang mau dicapai? Kemudian tantangan saat ini, krisis pembelajaran, Merdeka Belajar sebagai solusi transformasi pendidikan, kriteria transformasi pendidikan dan peran perencanaan berbasis data, langkah utama untuk perencanaan berbasis data. Bapak Ibu, pada dasarnya Bapak Ibu harus tahu juga nih visi pendidikan Indonesia itu adalah tadi sudah saya sampaikan di awal, mewujudkan Indonesia maju, berdaulat, mandiri dan berkepribadian profil pelajar Pancasila. Di mana dimensi profil pelajar Pancasila itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, kemudian mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global.
di mana mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat mandiri dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila beriman, bertakwa kepada Tuhan yang dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkepentingan global. Tadi sudah saya sampaikan di awal. Bapak Ibu juga harus tahu nih visi pendidikan Indonesia. Jadi terdapat sebuah 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila di saat ini Bapak Ibu ya. Tadi yang pertama beriman bertakwa. Bagaimana sih yang ingin dicapai, yang ingin diwujudkan? Jadi itu berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya, baik itu dengan Tuhan, dengan Tuhan yang memahami ajaran agama dan kepercayaan serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari. Kemudian berkebinekaan global, itu pelajar Indonesia itu mempertahankan budaya luhur, loyalitas dan identitasnya dalam tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lainnya. Gotong royong diharapkan Bapak Ibu ya ingin diwujudkan itu pelajar Indonesia memiliki kemampuan gotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan sebuah kegiatan secara bersama. Mandiri di mana karakter ini diwujudkan agar pelajar Indonesia itu merupakan pelajar yang mandiri, yaitu pelajar yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Kemudian penara kritis di mana Bapak Ibu semua, Yanda Bunda, bahwa pelajar yang berartis itu mampu secara objektif memproses informasi baik kualitatifnya maupun kuantitatif, membangun keterkaitan antar berbagai informasi, menganalisis informasi dan mengevaluasi. Kemudian kreatif, pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan suatu orisinil gitu ya Bapak Ibu. Oke, ini kita lewati Bapak Ibu ya. Karena pada dasarnya eh, kita di jenjang apa namanya di Indonesia itu mengalami krisis pembelajaran, di mana kualitas hasil belajar masih menjadi sebuah tantangan, yaitu pada jenjang kompetensi literasi dan numerasi, gitu ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa pada saat ini anak-anak itu numerasi dan literasi itu tidak hanya baca, tulis, dan hitung, namun mungkin permainan tentang literasi, permainan tentang numerasi seperti itu. Oke, ini ditambah lagi dengan masalah perundungan dan kekerasan seksual di satuan pendidikan ya Bapak Ibu ya. Ini adalah untuk satuan pendidikan dasar ya Bapak Ibu. Oke, ini adalah apa namanya perlu Bapak Ibu juga ketahui kebijakan ketika belajar menjadi solusi untuk mewujudkan visi tadi ya, yaitu pendidikan yang berkualitas. Kemudian bagi seluruh Indonesia itu dengan adanya sebuah pendidikan yang berkualitas tadi ditentukan di dalam sebuah perencanaan berbasis data. Oke, saya akan bagaimana langkah-langkah Bapak Ibu dalam menentukan sebuah itu Bapak Ibu. Langkah-langkah sebuah eh, membuat rencana kegiatan anggaran sekolah. Saya stop share ya Bapak Ibu, saya izin share lagi materi yang berikutnya. Ini sudah saya eh, tampilkan lembar PBD PAUD ya. Oke, izin share screen. Sebentar. Sudah muncul ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu. Baca aku ya. Eh, jadi di baca aku ini ada ini Bapak Ibu ya. Tadi sudah saya sampaikan di dalam mengerjakan PPD itu ada yang pertama file Excel ini adalah alat kerja yang digunakan untuk menyusun sebuah perencanaan. Kemudian di kuning ini kotak berwarna kuning itu tidak memerlukan jaringan internet. Hijau ini kotak mungkin memerlukan jaringan internet. Jadi untuk melakukan PBD Bapak Ibu ya eh, apa namanya perlu ya perlu yang namanya evaluasi diri, identifikasi IRBRKT tadi rancangan RKS. Oke, kita lambar ke evaluasi diri Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, lembar identifikasi evaluasi diri. Jadi
lembar ini bertujuan untuk membantu satuan pendidikan untuk melakukan sebuah evaluasi diri. Satuan pendidikan dapat melakukan identifikasi mengenai sejauh mana potensi atau posisi satuan PAUD di masing-masing sebuah indikator. Kemudian lembar ini juga dapat dimaknai sebagai instrumen refleksi. Tadi sudah saya sampaikan. Hal yang perlu Bapak Ibu ketahui atau hal yang perlu Yanda Bunda ketahui tentang lembar evaluasi diri itu satu visi. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Indikator kinerja merujuk pada indikator dimensi D dan E, di mana sebuah konsisten dengan kerangka PAUD berkualitas, transformasi satuan PAUD dan PSP, dan akreditasi. Kemudian hasil evaluasi itu bukan rapor satuan pendidikan. Hasil evaluasi ini tidak dimaknai sebagai data objektif, melainkan hasil refleksi kondisi satuan yang disepakati bersama antara kepala satuan, peserta, pendidik, dan serta pihak lain yang terlibat di dalam PPD. Kemudian tidak beresiko Bapak Ibu high stake. Jadi high stake itu eh, hasil evaluasi diri itu adalah milik satuan dan tidak menjadi dasar pelakuan apapun terhadap satuan, termasuk perlakuan penerima BOSPE. Tentunya satuan perlu melakukan evaluasi diri dengan sejujur-jujurnya agar evaluasi diri benar-benar dapat digunakan untuk memandu penentuan aspek layanan yang ingin disediakan dan ditingkatkan kualitasnya. Yang keempat, yang utama itu adalah proses. Apabila ada hasil evaluasi yang menunjukkan kondisi yang belum baik, justru hal tersebut merupakan keberhasilan satuan PAUD dalam identifikasi kondisi yang masih perlu perbaikan, yang menjadi satuan PAUD berkualitas adalah keinginannya untuk bergerak dan meningkatkan kualitasnya. Ya, Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu lembar evaluasi diri itu ya. Jadi ini ada ya tabel satu tadi sudah disampaikan. Evaluasi indikator layanannya adalah tadi perencanaan untuk proses pembelajaran. Jadi bagaimana praktik perencanaannya Bapak Ibu ya? Yaitu kita bisa mengisi ini misalkan satuan memiliki dokumen ya, satuan memiliki dokumen perencanaan tingkat satuan pendidikan. Pasti satuan pendidikan itu pasti memiliki yang namanya KOSP gitu ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana praktiknya? Yang kedua itu satuan memiliki KTSP atau KOSP yang berisi informasi. Kemudian satuan memiliki perencanaan pembelajaran di kelas untuk dijadikan acuan pelaksanaan pembelajaran. Kemudian dokumen kurikulum yang dimiliki mengacu pada kurikulum nasional. Dokumen kurikulum di satuan pendidikan memiliki komponen sebagai berikut. Visi misinya apa, Bapak Ibu? Ya di apa namanya disampaikan di evaluasi diri. Kemudian perencanaan pembelajaran di kelas setidaknya memiliki tujuan, ya. Kemudian perencanaan pembelajaran di kelas disusun dengan merujuk pada perencanaan di tingkat satuan. Nah, ini Bapak Ibu tabel evaluasi diri itu dapat diisi. Kemudian hasil evaluasi dari satuan pendidikan ternyata perlu pengembangan Bapak Ibu ya. Kemudian indikator layanan yang kedua misalkan nih Bapak Ibu, bagaimana praktik di satuan pendidikan Anda? Elemen satu, kualitas proses pembelajarannya. Ini misalnya ya, praktik pengelolaan kelas. Sering terjadi perilaku yang mengganggu aktivitas dari peserta didik misalkan. Kemudian ada beberapa perilaku yang mengganggu aktivitas pembelajaran dan anak-anak gitu. Nah, di dalam ini Bapak Ibu tuangkan lembar satu itu berisi evaluasi diri, evaluasi satuan pendidikan Bapak Ibu gitu ya. Diisi sampai dengan elemen-elemen yang ada di rapor pendidikan Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu mengisi sebuah lembar satu, evaluasi diri, Bapak Ibu lanjut ke lembar dua, identifikasi, Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui ya, eh, mekanisme pemilihan urutan indikator yang ditampilkan itu adalah A, indikator prioritas, indikator yang tidak termasuk dalam prioritas dan memiliki nilai belum baik. Yang ketiga, indikator lain yang ditampilkan berdasarkan urutan hasil kategorisasi.
yaitu prakondusif, kondusif, lalu prima. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jika Anda sudah mengidentifikasi indikator layanan, itu nanti akan disediakan dan ditingkatkan kualitas layanannya, di copy atau disalin indikator pada tabel 3, kemudian dipaste pada tabel 4, kolom 2 yang tersedia di lembar IRB RKP. Ini Bapak Ibu. Jadi tadi kan tabel 2 itu kan hasil evaluasi diri ya Bapak Ibu ya. Pada lembar satu ini, di tabel 2 evaluasi diri itu layanan yang perlu ditingkatkan apa. Kemudian di tabel ketiga identifikasi perencanaannya. Layanan yang akan disediakan dan ditingkatkan. Itu ternyata penerapan pendekatan pembelajaran yang sesuai untuk anak usia dini. Catatan Bapak Ibu, utamakan tiga indikator prioritas ya sebagai fokus perencanaan. Walaupun hasil evaluasi menunjukkan capaian yang sudah baik. Disarankan Bapak Ibu satuan memilih maksimal 5 layanan yang perlu disediakan. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu menulis sebuah layanan yang akan dikembangkan, yang akan disediakan dan ditingkatkan, Bapak Ibu menuju ke lembar 3 IRB RKT. Jadi lembar 3 itu terdiri dari IRB, identifikasi, refleksi, benahi pada rencana kerja tahunan. Iya, Bapak Ibu. Di sini nanti ada langkah-langkahnya, Bapak Ibu ya. Jadi langkah yang pertama itu merumuskan kegiatan yang menurut Bapak Ibu dilaksanakan adalah sebagai solusi untuk dibenahi. Sampai dengan jika semua kegiatan benahi sudah dirumuskan, silahkan melanjutkan ke langkah untuk mengidentifikasi kegiatan RKAS. Ini Bapak Ibu ya, lembar ketiga IRB. Oke. Nama layanan yang akan disediakan. Apa Bapak Ibu layanannya? Misalkan layanannya itu Bapak Ibu nggak boleh apa namanya? Karena di sini auto shot Bapak Ibu ya nggak boleh Bapak Ibu mengetik sendiri nggak boleh. Di sini sudah auto shot, di mana ini sudah otomatis Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa memilih ya. Misalkan nih layanannya tadi adalah di sini tuh ada D1, perencanaan untuk proses pembelajaran yang efektif. Misalkan ya kita pilih. Kemudian sebuah refleksi akar masalahnya. Susun dalam kalimat singkat yang menggambarkan penyebab utama. Jadi penyebabnya apa? Perencanaan untuk proses pembelajaran efektif. Misalkan siswa ya pada satuan pendidikan eh, tidak mendengarkan misalkan ya Bapak Ibu ya. Atau misalkan satuan pendidikan sebentar ini Pak. Pada satuan pendidikan pada satuan pendidikan ya guru kurang menguasai misalkan media pembelajaran atau APE sehingga siswa kurang memahami pembelajaran oh, Bapak Ibu pembelajaran. Oke. Jadi misalkan ketika Bapak Ibu membuat refleksi akar masalahnya tadi, oh ternyata itu guru kurang menguasai sebuah media pembelajaran, maka nantinya Bapak Ibu akan meningkatkan kompetensi guru itu melalui IHT. Mungkin IHT-nya adalah tentang pembuatan APE gitu ya. Nah, pembuatan APE ini nanti dituangkan, misalkan Bapak Ibu ada kegiatan IHT, dituangkan ke dalam rencana kegiatan anggaran sekolah, di mana rencana kegiatan anggaran sekolah itu di entrikan nanti di arkasnya, Bapak Ibu. Kemudian dibenahi hmm, melaksanakan atau melakukan kegiatan peningkatan.
Misalkan ya Bapak Ibu ya, peningkatan kompetensi guru melalui IHT ya. Boleh Bapak Ibu ya. Kemudian di dalam ini Bapak Ibu nantinya untuk kegiatan arkasnya apa Bapak Ibu? Kegiatan arkasnya. Jadi di sini Bapak Ibu ya ada apa namanya keterangannya. Untuk kegiatan RKS dapat dipilih melalui drop down atau mengcopy pada lembar kegiatan RKS pada kolom kegiatan. Jadi di sini sudah ada nih Bapak Ibu ada drop down-nya, auto set-nya gitu ya Bapak Ibu. Misalkan kegiatan lain yang tadi adalah IHT, pengembangan kegiatan lain yang relevan dalam rangka pengembangan profesi pendidik misalkan. Nah, ini tadi Bapak Ibu. Ini melalui kegiatan peningkatan kompetensi pendidik, pengembangan profesi pendidik itu melalui kegiatan tadi IHT, kemudian diklat dan sebagainya. Bapak Ibu boleh mengundang narasumber di sekolahnya gitu. Kemudian Bapak Ibu ini nanti ketika meng-IRB silahkan dibuat mungkin yang akan di prioritas utamanya di indikator di sini Bapak Ibu memilih lagi misalkan apa gitu ya. Ternyata eh, Bapak Ibu perlu tadi misalkan ini kemitraan gitu ya. Nilai rapor pendidikannya itu kemitraannya rendah dan itu harus dibenahi misalkan Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang memilih ini layanannya adalah apa namanya indikator titik 6 kemitraan dengan orang tua. Mungkin Bapak Ibu di sini memiliki bercerita gitu ya. Siswa kurang apa mendengarkan guru di dalam pembelajaran misalkan. Lah, nanti apa kegiatan peningkatannya? Yaitu kegiatannya adalah melakukan kerjasama dengan orang tua atau kemitraan dengan orang tua untuk menjadi narasumber gitu ya. Lah, kegiatannya di sini nanti Bapak Ibu boleh misalkan memilih ya, meng-drop down di sini ada misalkan hmm, dipilih yang tentang kemitraan Bapak Ibu ya. Memilih tentang kemitraan misalkan nah ini kegiatan pertemuan orang tua gitu ya mungkin Bapak Ibu gitu. Ini Bapak Ibu adalah lembar ketiga IRB. Kemudian setelah Bapak Ibu meng-IRB, ini adalah nanti rencana kegiatan tahunan Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada panduan refleksinya. Di sini ada panduannya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah Bapak Ibu meng-IRB dan membuat sebuah RKT, maka dituangkan ke dalam lembar 4 rancangan kegiatan anggaran sekolah. Itu ya Bapak Ibu ya. Tadi kegiatan benahi RKT-nya apa Bapak Ibu? Misalkan tadi kegiatan benahinya adalah melakukan peningkatan kompetensi guru melalui IHT. Maka kita kopikan ke sini Bapak Ibu. Kemudian kegiatan RKS-nya tadi apa Bapak Ibu? Ya, ini oke, ini enggak itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi nanti kegiatan RKS ini masukkan RKS adalah di kolom ini Bapak Ibu. Ya, karena ini autosernya nggak keluar Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika sudah kegiatan benahi RKT-nya, ya, benahi. Nah, ini ya tadi ya IHT, kemudian kita tuangkan. Nah, kegiatan RKS-nya nanti misalkan dilihat kode-kodenya Bapak Ibu ya. Jangan lupa kode RKS-nya nanti dilihat misalkan peningkatan ini Bapak Ibu nggak boleh apa namanya nggak boleh mengisinya nggak boleh sendiri ya, tapi dilihat di rencana apa di arkasnya nanti kode-kodenya misalkan peningkatan kapasitas guru. Nah, misalkan nanti dilihat kodenya apa Bapak Ibu ya. Kemudian deskripsi kegiatannya. Deskripsi kegiatannya adalah IHT guru gitu ya, peningkatan misalkan yang mau ditingkatkan adalah peningkatan
pembuatan APE misalkan ya Bapak Ibu ya. Jumlahnya berapa? Misalkan jumlahnya tuh gurunya ada 4. Satuannya berapa Bapak Ibu satuannya? Misalkan, oke, satuannya Bapak Ibu diisi. Misalkan butuh apa namanya? Butuh buku misalkan ya. Jadi 4 guru itu butuh 4 buku. Harga satuannya misalkan 25.000. Nah, jadi totalnya adalah 100.000. Ya, kemudian nanti kegiatan benahnya apa lagi Bapak Ibu misalkan eh, pengadaan karena kita di nilai literasi dan numerasinya mungkin kurang atau kemitraan kurang, Bapak Ibu bisa pengadaan buku bacaan misalkan gitu ya, buku bacaan siswa. Ini Bapak Ibu kegiatan benahi RKT-nya sesuai dengan apa yang Bapak Ibu tuangkan gitu ya. Ini hanya sebagai contoh dan dalam kegiatan RKS yang dimasukkan dalam RKS ini Bapak Ibu jangan lupa melihat apa namanya melihat kode-kode yang di dalam RKS gitu ya. Misalkan buku bacaan, misalkan ini ya Bapak Ibu ya, aku sayang bumi. Kemudian deskripsinya apa? Pembelian buku, misalkan baca. Siswanya misalkan 75 siswa. Satuannya adalah eh, misalkan buku atau biji ya, 75 biji gitu ya Bapak Ibu. Harga satuan bukunya itu 15.000 misalkan. Nah, dari total ini Bapak Ibu sudah melakukan sebuah PBD gitu ya. Kemudian dituangkan ke dalam RKS ini akan dituangkan ke dalam RKS gitu ya. Nah, ini daftar kegiatannya Bapak Ibu ya, daftar kegiatan RKS-nya itu ada aktivasi komunitas belajar gitu ya. Kemudian kegiatan lain yang relevan dengan pelaksanaan administrasi, jaringan internet dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu perlu diketahui di dalam PPD ini Bapak Ibu harus merujuk pada rapor pendidikan, di mana rapor pendidikan itu Bapak Ibu wajib menuangkan sebuah anggaran sekolah di dalam ARKAS itu adalah kegiatan peningkatan kompetensi gitu Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah cara membuat RKS, rancangan RKS dan akan dituangkan ke dalam rancangan atau aplikasi platform ARKAS Bapak Ibu. Alhamdulillah Bapak Ibu ya, terima kasih luar biasa materi yang sudah saya sampaikan semoga bermanfaat. Izinkan saya stop share pada materi hari ini. Terima kasih apabila dalam penyampaian materi saya kurang berkenan, mungkin terlalu cepat atau apa ya Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya kembalikan ke moderator Mbak Dwi. Baik, terima kasih banyak Bapak Yanwar atas penyampaian materinya luar biasa. Baik, ayah bunda sekalian, kita masuk ke sesi selanjutnya yakni sesi diskusi dan tanya jawab. Saya buka untuk termin pertama dulu. Kepada ayah bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan untuk raise hand. Oke, untuk yang pertama, dipersilahkan kepada Bunda Kanti Purmiasih. Persilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Mbak Dwi dan kepada Pak Yanuar telah memberikan waktu pada kami. Kami ingin bertanya, eh, apakah untuk pembuatan mengerjakan ARKAS itu melihat rapot kita yang mirah-mirah yang diutamakan tadi ya Pak ya. Saya lihat seperti itu dan untuk apa? Untuk mengerjakan tadi kami misalnya tadi ada yang rapot kami itu ada satuan PAUD eh, belum memiliki buku bacaan anak. Itu memang kami mempunyai hanya sedikit. Berarti itu yang harus diutamakan gitu ya Pak ya. Mungkin itu dan ada lagi eh, yang merah itu memang untuk
numerasi dan pokoknya yang berhubungan dengan numerasi dan literasinya. Kami itu apakah itu yang harus diutamakan gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih juga Bunda Kanti. Bapak Yanwar, ini kita akan kolektifkan dulu pertanyaannya. Pada termin pertama ini kami buka untuk tiga penanya. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bunda Yulia Gustri. Ibu mau nanya. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari KB Al Khairat Riau, Kuantan Singingi. Di sini terima kasih materinya Pak, karena sangat bagus gitu kan. Mengenai Arkas tadi, karena kita kan pertama Arkas tuh mengisi lembar PBD. Terus di situ mengisi Sulinjar. Eh, yang mau saya tanyakan, apakah mengisi Sulinjar itu wajib eh, di satuan kita itu semua guru atau termasuk kepala sekolah gitu? Terus bagaimana kalau seandainya salah satu di antara guru atau kepala sekolahnya tidak mengisi Sulinjar? Dan selanjutnya, karena di lembaga saya pengisian Sulinjar itu kemarin cuman saya sendiri karena eh, eh, kepala sekolah sama guru yang lainnya belum masuk Dapodik. Jadi tahun ini rapor pendidikan lembaga kami belum ada gitu. Terus gimana solusinya itu Pak? Nah, terima kasih atas jawabannya nanti. Baik, luar biasa. Terima kasih juga Bunda Yulia. Untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bunda Deni Husnaini. Mana dia belum? Baik, silakan Ibu disampaikan pertanyaannya. Eh, ini Bunda, terima kasih Bunda sebelumnya. Maaf tadi ada masalah. Ini yang akan saya tanyakan masalah tentang anggaran yang kita persiapkan di rancangan tadi Bunda. Apakah boleh kita bikin anggaran itu lebih dari dana misalnya gini, murid kita ada 50 orang, tapi kita belum pasti untuk anggaran tahun ajaran besok ya Bunda ya 2024, kita kan belum pasti berapa murid. Nah, kita sudah membuat arkas seperti yang ditampilkan Bapak tadi. Apakah boleh lebih dari anggaran untuk perencanaan kita? Nah, gitu maksudnya. Yang kita bikin di dalam arkas tersebut gitu Bunda. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih juga Bunda Deni. Baik, kepada Bapak Anwar, dipersilakan Bapak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Dwi. Luar biasa pertanyaannya Bunda-Bunda semua. Oke, baik. Pertanyaan yang pertama dari Bu Tanti Purmi Asih Malang. Ya, saya akan menjawab Bunda Kanti. Jadi pertanyaannya adalah rapor berikan itu diutamakan adalah yang merah gitu ya untuk meng-IRB gitu ya untuk membuat sebuah perencanaan berbasis data itu diutamakan yang merah. Tadi pertanyaan seperti itu. Kemudian nilai pada literasi dan masnya rendah dan itu di dalam apa pembelian apa namanya anggaran itu diwajibkan untuk membeli buku bacaan seperti itu ya Bunda ya. Oke, saya akan jawab yang pertama. Jadi pada dasarnya nilai rapor pendidikan itu adalah hasil dari cerminan atau refleksi di satuan pendidikan Bapak Ibu. Terutama itu adalah saat Bapak Ibu mengisi Sulinjar. Maka di dalam pengisian Sulinjar itu adalah benar-benar yang data real di satuan pendidikan Bapak Ibu gitu ya. Jangan kalau tidak ada ya jangan bilang ada gitu. Kalau belum baik ya jangan bilang baik seperti itu. Jadi nilai ketika kita mengisi sebuah apa namanya Sulinjar itu adalah data-data yang benar-benar.
Jadi pada dasarnya Bapak Ibu atau Yanda Bunda, kita boleh kok membuat sebuah rencana kegiatan anggaran sekolah dari IRB tadi ya. Itu boleh kita kompetensinya atau indikatornya itu yang misalkan kuning, itu hijau, itu boleh ya. Jadi tidak terpaut yang merah saja. Pada dasarnya yang merah itu belum tentu apa namanya, yang merah itu belum tentu jelek gitu. Jadi ada pepatah bahwa yang merah itu belum tentu jelek. Dilihat dulu dari indikatornya tadi bagaimana gitu ya. Ba- Bahwa di rapor pendidikan itu ada kalau dia merah itu ternyata dia eh, tidak berarti jelek hasilnya. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu perlu apa namanya, perlu melihat sebuah indikator itu yang benar-benar memang kita butuhkan, benar-benar itu untuk peningkatan kualitas pendidikan di satuan pendidikan Bapak Ibu gitu ya. Jadi Bapak Ibu boleh untuk melakukan atau meng-IRB-kan dan dituangkan ke dalam ARKAS. Kemudian untuk literasi dan numerasinya kalau misalkan rendah, pada dasarnya kita kalau sebuah literasi dan numerasi rendah itu adalah mungkin di dalam gurunya itu cara mengajarnya mungkin kurang apa namanya, kurang efektif, kemudian kurang menguasai pada literasi dan numerasi, bagaimana cara mengimplementasikan itu ya. Kemudian eh, kalau misalkan Yanda Bunda ternyata hasilnya kurang, apa sih yang harus kita kembangkan? Apa sih yang harus kita tingkatkan untuk nantinya nilai literasi dan numerasi itu bisa mencapai sebuah nilai yang bisa diukur dengan keberhasilan. Jadi, Bapak, Ibu, atau Yanda Bunda, kalau misalkan literasinya nilainya kurang, maka adakan satu kegiatan ya, misalkan tadi pengaktifkan komunitas belajar di sekolahnya, kemudian melalui IHT seperti itu. IHT itu apa sih yang ditingkatkan? Yaitu kompetensi literasi dan numerasi Bapak Ibu guru itu. Kemudian selain itu dalam peningkatan kompetensi itu kita boleh membeli buku bacaan, menambah buku bacaan tentang literasi, buku numerasi seperti itu. Dan wajib ya Bapak Ibu kita membuat sebuah pojok baca di mana anak-anak itu bisa karena di sebuah satuan pendidikan itu adalah fondasinya gitu ya. Langkah awal bagaimana anak itu menyukai literasi numerasi ya dari satuan pendidikan anak usia dini. Bagaimana cara guru itu mengajar dengan tadi ya bahwa literasi dan numerasi itu tidak hanya baca tulis hitung. Mungkin dengan cara bermain game edukasi, bagaimana caranya guru apa namanya, mengemas sebuah pembelajaran itu dengan menarik, maka anak-anak ternyata menambah minat dan bakatnya tadi untuk sebuah menyukai, akhirnya disukai literasi dan numerasi gitu. Jadi kita menghilangkan sebuah mindset anak bahwa literasi dan numerasi itu tidak hanya sebagai tadi baca tulis hitung, ajak anak-anak bermain ya dengan media pembelajaran mungkin merujuk pada satu kegiatan yang itu ternyata merujuk pada literasi dan numerasi. Itu ya Bapak ya, paham ya. Jadi Bukanti, pertanyaan Bukanti itu tidak hanya yang merah, boleh yang kuning mau di IRB, yang hijau yang sudah baik mau ditingkatkan lebih baik lagi, boleh. Tapi pada dasarnya yang wajib kita benahi itu adalah memang yang merah gitu ya. Tapi bahwa merah itu tidak apa namanya, tidak selamanya jelek gitu ya, Bapak Ibu. Itu pertanyaan Bukanti. Kemudian pertanyaan yang kedua itu dari Ibu Julia Gustri. Ibu Julia Gustri. Yang pertama adalah mengisi suling jar itu wajib apa enggak gitu ya. Bagaimana jika salah satu tidak mengisi suling jar? Kemudian kemarin yang mengisi suling jar itu hanya kepala sekolah saja, sehingga nilai rapor pendidikannya tidak keluar. Yanda Bunda pada bulan 2 bulan atau 3 bulan yang lalu itu saya mendampingi karena saya pendamping di satuan pendidikan dari SD PAUD untuk mengakses rapor pendidikan. Ternyata Bapak Ibu atau Yanda Bunda di satuan pendidikan PAUD itu
banyak sekali yang nilainya tidak keluar atau terkunci ya, diblok gitu ya. Jadi pada dasarnya yang mengisi suling jar itu adalah juga guru, guru dan kepala sekolah. Ternyata setelah saya telusuri, sama dengan kasusnya Bu Julia Gustri ya, permasalahannya Bu Julia Gustri di satuan pendidikannya bahwa kepala sekolah yang mengisi. Ternyata setelah saya telusuri, pengisian suling jar itu adalah terdiri atau meliputi dari kepala sekolah dan guru. Lah, bagaimana kalau guru itu belum masuk dapodik, hanya kepala sekolahnya saja yang masuk dapodik, gitu. Jadi kalau kepala sekolahnya saja yang masuk dapodik, maka dikhawatirkan nilainya akan tidak keluar, pasti gitu. Jadi permasalahannya kalau di rapor pendidikan yang nggak bisa keluar, maka kita tidak bisa meng-IRB, tidak bisa mengidentifikasi, tidak bisa merefleksi, tidak bisa membenahi, dan tidak akan bisa menjadi tolak ukur keberhasilan di satuan pendidikan. Itu Bapak Ibu. Langkahnya bagaimana? Langkahnya silahkan Bapak Ibu mungkin gurunya sudah berpendidikan S1 gitu ya. Langkahnya ya usulkan biar bisa masuk ke Dapodik seperti itu. Tapi kalau untuk yang di SD itu kalau di Dapodik itu saat ini tidak menerima itu ya Yanda Bunda. Tapi kalau di yayasan itu masih bisa diterima untuk masuk Dapodik asalkan itu linier dengan ijazahnya di satuan pendidikan tersebut. Itu Bu Julia Gustri. Maka kita nggak usah apa namanya nggak usah risau Bunda, tetap Bunda lanjutkan mengerjakan suling jar, nanti di tahun berikutnya tetap kerjakan saja suling jar, pasti nanti ada kebijakan mungkin kepala sekolah saja bisa akan terbit nilainya seperti itu ya Bunda Julia Gusri. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Bunda Deni Husnaini. Anggaran ketika kita membuat bolehkah lebih dari dana? Maksudnya adalah jika murid kita 50 orang, ternyata tahun depan muridnya 40 misalkan. Boleh kita membuat arkasnya tidak apa melebihi. Beda Bunda, pada dasarnya sebuah perencanaan berbasis data, rencana kegiatan anggaran sekolah, misalkan nih rapor pendidikan tahun 2024 itu dijadikan sebuah PBD nantinya di tahun 2025. Kalau misalkan anggarannya Yanda Bunda kurang, misalkan biasanya dapat 50 misalkan ya. Ternyata tahun ini dapatnya 40 misalkan. Ya kita samakan dapatnya anggarannya yang 40 ya kita membuat rencana kegiatannya yang 40. Maka ada kegiatan apa yang kita kurangi. Jadi kalau bisa membuat kegiatan itu adalah kegiatan yang prioritas gitu ya. Prioritas apa sih yang untuk peningkatan satuan pendidikan Bapak Ibu ya itu yang diprioritaskan. Kalau tidak prioritas anggaran ya jangan kita anggarkan seperti itu. Jadi kita utamakan prioritas anggaran pembuatan rencana kegiatan anggaran sekolah. Gitu ya Yanda eh, apa Bunda Deni Husnaini. Itu jawaban dari pertanyaan Bunda-bunda semoga bermanfaat. Oke, saya lanjutkan kembali ke moderator Mbak Dwi. Ya, baik. Terima kasih Bapak Anwar. Baik, Ayah Bunda sekalian, karena masih ada sisa waktu, saya buka untuk termin kedua. Kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya, dipersilahkan raise hand. Dan yang pertama, pada termin kedua ini dipersilahkan kepada Ibu Luciawati. Bisa di-unmute dulu, Bunda. Mohon maaf, Bunda. Mic-nya bisa di-unmute dulu. Nah, Oke. udah. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak. Ibu Luciawati dari TK Bunga Bangsa Cirebon. Saya ingin menanyakan kepada Bapak masalah ARKAS. Saya sudah membuatnya di PBD ya, Bu ya. Saya sudah mendapatkan jumlahnya kisaran sekitar misalnya 9 juta ya. Nah, saya buat tuh di ARKAS. Saya anggarkan untuk membeli buku-buku cerita. Ternyata ketika saya mencari kodenya itu susah, Bun.
Susah nyari kode mana ya, buku cerita yang numerasi itu mana. Beli kipas angin, klik-klik kodenya 10031 dapur. Kan ini sekolah gitu, kenapa saya harus kliknya dapur? Sulitan itu saya di situ. Nyari lagi saya ingin membeli hordeng gitu. Susah, adanya dapatnya dapur lagi. Saya konsultasi ke dinas. Jangan bun, jangan dapur. Ini kan nggak bisa. Kita kan konteksnya pendidikan. Akhirnya mentok-mentok agar dana 9 juta itu pas. Akhirnya saya beli, kliklah lemari buku bacaan gitu. Ada muncul 10335. Akhirnya apa yang tidak saya beli itu ya saya masukkan ke anggaran. Karena apa? Bingung mencari kodenya itu kan ya banyak begitu klik itu berbet gitu banyak sekali bun kodenya saya bingung ini yang kode yang saya maksud itu mana gitu jadi saya mohon kepada bapak trik mencari kode yang tepat sesuai dengan barang yang ingin saya ajukan sebagai anggaran itu seperti apa itu terima kasih bun terima kasih bapak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Ibunda Luciawati. Oke, untuk selanjutnya kita persilahkan kepada Bunda Tengku Maria Ulfa. Baik, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, saya Tengku Maria Ulfa dari TK Manhaj Brand School, Kecamatan Lubuk Pakam, Sumatera Utara. Saya ingin bertanya, Pak, untuk pengisian PBD sudah kita laksanakan dari tahun 2023 sebelumnya, dan pada tahun ini sudah keluar hasil PBD kita, dan sudah bisa diunduh di rapor pendidikan. Jadi saya ingin bertanya, apakah di PBD 2024 ini kita perlu melakukan perbaikan RKT dari hasil rapor pendidikan kita atau tidak gitu, Pak? Itu aja, Pak. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda Tengku. Oke, untuk selanjutnya dipersilakan kepada Bunda Asri Santi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Begini, Bapak, izin. Tahun 2023 itu adalah awal dari sekolah saya operasional gitu ya, beroperasi. Di tahun 2023 saya mengisi Sulinjar, tapi tidak keluar PDB-nya, tidak keluar perpendidikan, tidak keluar gitu. Dan tahun ini ketika saya coba akses menggunakan akun ID belajar saya, tapi saya tidak diberi akses untuk masuk ke rapor pendidikan. Apakah yang menjadi kendalanya? Apa karena saya dulu pertama waktu itu tidak mengisi rapor pendidikan, atau ada kendala lain, Pak? Karena saya nggak bisa mengunduh rapor pendidikan untuk tahun sebelumnya. Seperti itu saja. Terima kasih. Terima kasih kembali Bunda Asri. Oke, kepada Bapak Yanwar, dipersilakan Bapak. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya yang luar biasa, Bunda. Saya coba menjawab pertanyaan yang pertama. Tadi Bunda Lucia. Bunda Lucia itu luar biasa ya, sudah membuat anggaran sekolah, sudah membuat PBD, tapi ketika kita memasukkan di dalam Arkas itu ternyata sulit gitu ya. Jadi Anda Bunda semua pada dasarnya itu kode-kode semuanya itu ada gitu ya. Saya izin share. Oke, mungkin kalau apa namanya yang Anda Bunda bingung nih, bingung untuk mencari referensi kode-kode, bisa nih di pusat RKS Kemdikbud gitu ya. Itu ada semua di situ. Alamatnya nanti akan saya kirim ke kolom chat ya, Yanda Bunda. Ini Yanda Bunda sudah apa namanya? Di situ ada kolom apa namanya? Ada kode-kode arkasnya semua gitu ya. Misalkan ini di dalam standar proses misalkan. Itu kodenya nanti ada 03.03 pelaksanaan kegiatan pembelajaran ekstrakurikuler, pengembangan kegiatan numerasi gitu. Jadi di sini ada semua Yanda Bunda ya. Kode-kode arkas untuk PAUD-nya ya. Ini ya standar isi pengembangan perpustakaan dan layanan pojok baca. Itu kegiatan pemberdayaan perpustakaan atau layanan pojok baca terutama untuk pengembangan minat baca peserta didik. Itu standar isi. Berarti kalau pengembangan perpustakaan ya itu belinya buku gitu Bunda ya. Kemudian ini ada misalkan pelaksanaan kegiatan bermain.
pengayaan TIK untuk masa kegiatan pembelajaran. Di sini ada semua, Yunda Bunda. Ya, silakan nanti bisa diakses. Jadi kode-kode ini sudah disesuaikan dengan kode apa yang di Arkas, ya, Yanda Bunda. Jadi sekarang Yanda Bunda nggak usah bingung lagi. Kode silahkan cari di situ. Di situ ada kode khusus BOSPE yang PAUD, khusus Dikdas itu juga ada. Itu ya, Yanda Bunda ya. Itu ada kode-kode yang sudah disesuaikan di dalam Arkasnya. Oke, Bu Lisyawati sudah nggak pusing lagi ya. Nanti silahkan mulai dari apa namanya pertemuan malam hari ini nanti Bunda Luciawati sudah semangat dalam pengerjaan arkasnya nanti. Itu ya Bunda. Oke. Berikutnya pertanyaan yang kedua itu dari Ibu Maria Ulfa. Ibu Maria Ulfa tadi apakah karena saya kurang itu ya, kurang apa? eh kurang fokus tadi apakah dimasukkan kembali. Coba diulangi Bunda, karena tadi kayak kayak putus gitu ya. Makanya saya di resume saya itu apakah dimasukkan kembali gitu. Coba diulangi lagi maaf Bu Maria. Ya, baik Pak. Em, Sebenarnya sekolah kita kan sudah mengisi PBD di tahun 2023 kemarin. Dan di 2024 ini kita sudah bisa melihat hasil dari rapor pendidikan kita dan sudah bisa diunduh. Nah, apakah dari hasil rapor pendidikan itu perlukah kita melakukan lagi perbaikan RKT, rencana kerja tahunannya dari hasil rapor pendidikan kita sebelumnya? Itu, Pak. Oke, baik terima kasih. Jadi pada dasarnya ya Bunda bahwa rapor pendidikan itu adalah digunakan untuk sebuah perencanaan berbasis data. Maka dari itu kita wajib untuk yang namanya tadi meng-IRB-kan kembali gitu ya. Jadi pada waktu tahun 2023 sudah mengisi, kemudian sudah membuat sebuah rencana apa namanya membuat rencana kegiatan anggaran sekolah, namun rapor pendidikannya itu muncul di 2024. Maka pada kegiatan 2023 ketika sudah membuat ya kita boleh pakai acuan 2024 itu boleh karena pada dasarnya kita diwajibkan di Arkas itu harus mengacu pada satu PBD. Jadi gini ya Bunda, Arkas itu sudah terintegrasi dengan PBD. Maksudnya adalah kode-kode Arkas tadi, misalkan IHT seperti itu sudah ada kode-kodenya. Oh, ternyata ini Arkasnya sudah ada kegiatan-kegiatan yang merujuk pada pengembangan kompetensi, misalkan kemudian merujuk pada akar masalah. Lah, itu akan terkoneksi. Maka di dalam rapat pendidikan itu nantinya ketika mengisi sudah jadi tahun 2024 dan akan keluar di 2025, maka akan terkoneksi. Nilainya pasti berubah. Itu. Itu ya Bunda Maria Ulfa ya. Jadi Bunda Maria Ulfa wajib membuat sebuah anggaran dari PBD dan dituangkan di dalam RKS dan kemudian dientrikan di dalam aplikasi Arkas. Jelas ya? Oke. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Asri Santi. Ibu Asri Santi 2023 Sulingjar tidak keluar PBD karena sama tadi ya yang mengerjakan adalah kepala sekolah. Itu ya. Kemudian saya tidak bisa masuk ke akses untuk membuka tidak bisa mengakses rapor pendidikannya karena saya tidak mengisi rapor pendidikan. Jadi pada dasarnya ya Bunda pertanyaan ini sama dengan pertanyaan Bu Yulia Gustri, Bunda Yulia Gustri. Jadi pada dasarnya ketika kita mau mengisi Sulinjar itu wajib satu memiliki akun ID belajar, kemudian masuk di dalam masuk Dapodik itu. Kalau kita nggak memiliki akun belajar, kita nggak bisa mengisi. Kemudian kenapa Bunda Asri mengakses rapor pendidikan itu tidak bisa pakai akun saya gitu. Akunnya akun ID belajar ya Bu Asri ya. Oke, pada dasarnya untuk yang di PAUD ya rapor pendidikan PAUD dikombinasikan yang bisa masuk hanya akun kepala sekolah. Jadi nanti mungkin akan ada pembaruan-pembaruan. Sama pada dasarnya dulu waktu pendidikan sekolah dasar, itu yang bisa membuka rapor pendidikan itu hanya kepala sekolah. Tapi saat ini itu semua PTK yang memiliki ID belajar bisa mengakses. Jadi Bunda Asri nggak usah panik, nggak usah bingung ya.
kenapa saya nggak bisa mengakses? Karena yang bisa mengakses saat ini di Satuan Pendidikan PAUD itu hanya akun ID belajarnya kepala sekolah. Itu ya, Bunda Asri. Oke, sudah jelas pertanyaannya. Oke, luar biasa. Semoga jawab. Iya, Bunda Asri. Di di Iya. ya silahkan mau Izin, ada yang ditanyakan. eh, begini Pak, sebenarnya saya ini kepala sekolah gitu Pak. Jadi Hmm, ketika Sulinjar tahun 2023, saya dan guru itu mengisi Pak. Cuman kan karena mungkin baru pertama kali kita operasional kan PBD-nya rapor pendidikan belum keluar begitu. Jadi tahun ini kan mestinya setelah saya melakukan Sulinjar tahun 2003 ini kan rapor pendidikannya. Tapi ketika saya akses menggunakan akun ID belajar milik kepala sekolah milik saya begitu dikatakan bahwa saya tidak memiliki akses karena itu merupakan akun pribadi padahal yang saya gunakan itu akun ID belajar PAUD admin gitu Pak punya saya sendiri gitu apakah yang menjadi masalahnya itu Pak. oke, ini dari daerah mana, Bunda? Saya dari KB Al Faruq dari Aceh Timur Pak. Aceh Timur. Iya Aceh Timur. Oke. Bunda Asri, Bunda Asri silahkan ajukan. Karena gini, kalau pada itu sudah akun ID belajar ya, ternyata masih sama nggak bisa digunakan. Maka akun ID belajarnya mungkin bermasalah ya. Jadi silahkan Bunda Asri ajukan ke Pusat Bantuan ID Belajar. Alamatnya ini ya, yang ada Bunda saya share. Bentar saya tak buka dulu. Saya share screen Bunda. Oke, sudah ya, sudah nampak. Jadi Bunda Asri, silakan Bunda Asri buka alamat belajar.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini, ya. Bagaimana eh, apa namanya Bunda Asri biar nanti bisa diakses, gitu ya. Maka Bunda Asri silahkan ke butuh bantuan ini, ya. Kelihatan Bunda Asri? Oke, kita ke pusat bantuan. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, Bunda Asri klik butuh bantuan. Nah, di sini dimasukkan emailnya, ya, emailnya misalkan Bunda Asri @gmail misalkan. Kemudian perihalnya apa? Akun ID belajar tidak bisa mengakses rapor pendidikan. Jenis laporannya apa? Misalkan adalah keluhan dan kendala. Kemudian scroll ke bawah kategori masalahnya adalah eh, kita cari. Nah, ini kita lainnya. Kemudian tipe penggunanya apa? Misalkan pas sekolah. Pertanyaannya, nah, ya, ini kepala sekolah. Kemudian namanya, nama yang digunakan apa namanya untuk ini adalah nama yang digunakan yang sesuai dengan Dapodik. Namanya tadi adalah misalkan Asri siapa, misalkan tadi ya saya lupa status Asri. Kemudian email pribadinya apa? Misalkan Asri tadi 32@gmail.com. Email ID belajarnya apa? Misalkan Asri 12@admin.belajar.id misalkan ya. Kemudian jenjangnya apa? Jenjangnya PAUD. Nama sekolahnya TKA misalkan. Kemudian NPSN-nya 233 misalkan ya.
Kemudian NIK-nya berapa? 3321 misalkan, NPTK-nya berapa? Nomor handphonenya diisi. Kemudian provinsi misalkan di Aceh, Provinsi Aceh. Detail pertanyaannya, akun ID belajar tidak bisa mengakses rapor, diceritakan semua, Bunda. Nah, kemudian setelah itu, Yanda Bunda scroll ke bawah, dokumen pendukung. Ini adalah dokumen, kalau Bunda sebagai kepala sekolah, ya berarti SK kepala sekolahnya. Kalau sudah, klik kirim. Gitu ya. Jelas, Bunda? Bunda Asri. Jelas ya? Ya, sudah diacungi Oke, jempol tadi, ini Pak. Jelas Pak, jelas. Alhamdulillah. Terima kasih saya banyak Pak. kirimkan ke chat, kolom chat ya, alamat di belajarnya. Sebentar. Oke, sudah saya chat ke pusat apa ke chatnya untuk yang ID belajar. Sudah jelas Bu Asri ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Ibu moderator, Mbak moderator, Mbak Dewi, silakan. Iya, baik. Terima kasih Bapak atas jawabannya. Luar biasa, ada praktek juga ya, Ayah Bunda sekalian. Oke, Ayah Bunda, karena keterbatasan waktu untuk sesi diskusi dan tanya jawab pada malam hari ini dicukupkan sampai di sini. Dan dapat dilanjutkan pada kesempatan lainnya. Mohon maaf kepada Ayah Bunda yang mungkin sempat raise hand namun belum mendapat kesempatan untuk bertanya. Kami cuma terima kasih banyak kepada Bapak Yanwar. Banyak sekali Bapak insight yang dapat kami peroleh pada malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Ayah Bunda sekalian dan semoga silaturahmi kita tetap senantiasa terjalin dan dapat terus berkolaborasi untuk kesempatan-kesempatan selanjutnya. Baik, Ayah Bunda, di materi hari ini dapat diketahui bahwa perencanaan berbasis data atau PBD merupakan bagian dari evaluasi internal dalam evaluasi sistem pendidikan. Adanya PBD diharapkan dapat membantu untuk menyediakan layanan PAUD yang berkualitas melalui program dan pengadaan yang tepat sasaran. Adapun tujuannya adalah untuk melakukan perubahan perilaku dalam perencanaan penganggaran. Terakhir, kepada Bapak Yanwar, dipersilakan untuk menyampaikan closing statement-nya, Bapak. Baik, terima kasih luar biasa Mbak Dewi. Closing statement pada malam hari ini, kalau saya apa ya? Luar biasa Bunda, closing statement-nya terus belajar karena belajar itu sepanjang hayat. Kalau dari tadi saya sampaikan, mari kita wujudkan eh, apa namanya visi pendidikan kita di Indonesia, gitu ya. Jadi visi pendidikan di Indonesia tadi sudah disampaikan di awal bahwa mari kita eh, mewujudkan dari Mas Menteri kita, ya, visi pendidikan yaitu mewujudkan Indonesia maju, berdaulat mandiri dan berkepribadian profil pelajar Pancasila. Jangan lupa Yanda Bunda lakukan sebuah perencanaan berbasis data untuk melakukan refleksi dan menjadi tolak ukur keberhasilan di satuan pendidikan Bapak Ibu. Mari kita terus belajar dan belajar sepanjang hayat karena belajar tidak akan rugi kita selama ini. Itu saja closing statement-nya Yanda Bunda. Terima kasih luar biasa. Semoga Yanda Bunda di seluruh Nusantara sehat-sehat semua. Semoga setelah pada malam hari ini tercerahkan tadi dan yang saya masih ingat Bunda Luciawati sudah tidak pusing lagi di dalam mencari kode referensi Arkas. Itu Yanda Bunda, saya ingin pantun. Pantun ini saya sering dinanti-nantikan ketika saya di BBPMP. Cukup apa namanya cukup mungkin Bunda Yanda Bunda eh, pasti pernah mendengar dan mungkin mendengar setiap hari. Pantunnya cukup singkat saja. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Eh, Semoga materi malam hari ini bermanfaat untuk Genda Bunda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin pamit untuk
mengundurkan diri pada malam hari ini. Saya kembalikan ke Mbak Dwi. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Yanwar. Oke, Bapak Yanwar dan Ayah Bunda sekalian. Selanjutnya kita ada sesi foto bersama. Kepada Ayah Bunda yang belum on cam diharap on cam terlebih dahulu. Oke, baik. Sudah siap ya, Ayah Bunda? Saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Sekali lagi, Ayah Bunda. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Kegiatan pada malam hari ini telah selesai dilaksanakan. Mohon kepada Ayah Bunda untuk tidak lupa mengisi link presensi yang akan dikirim oleh admin melalui grup WA untuk mendapat sertifikat. Baik, Ayah Bunda semuanya, bertemu lagi pada kesempatan selanjutnya. Belajar berkesan bersama Pak Ucer ya. Saya Soleha Dwi Oktavianingsi selaku moderator pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Yanwar. Terima kasih Ayah Bunda sekalian.